Sebelum kita bicarakan hal-hal yang lain, kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan ini. Pagi tadi saudara, dalam perjalanan menuju ke sekolah, saya dapat telepon. Nah, dari salah seorang yang menjabat di dinas P&P pendidikan. Nah, saya itu lupa yang mana orangnya. Terus dia bilang, itu Pak yang ketemu di pesawat. Terus saya bicara soal SMA. Nah, saya baru ingat. Nah saudara, terus jam berapa mau ketemu? Penting ini. Nah janjian kira siang ketemu. Nah setelah tadi kami datang dengan Pak Edo, saya tuh kagum. Nah orang ini sekarang di penjara. Dia ceritakan semua. Nah yang mengagumkan, dia di penjara setahun lebih. Dia baru bebas nanti April tahun 2009. Nah yang mengherankan adalah dia tidak menceritakan bagaimana penderitaan di penjara, tapi dia ceritakan apa yang dia buat di penjara ini, sehingga ada kegerakan rohani di LP kita di Nabire ini. Sejak bulan Maret yang lalu sampai tadi pagi, setiap jam 6 pagi, semua orang yang Kristen di penjara itu ada ibadah, ada pujian. Nah, sungguh-sungguh saya itu kagum. Nah, terus saya pulang pamit pada istrinya, saya bilang, Ibu, saya akan janji, saya akan ceritakan apa yang Bapak alami ini pada semua orang. Dan saya memuji dia. Bapak bisa kuat pasti karena ibu yang mendukung. Secara logika kan dia harus malu ya. Tapi yang luar biasa, dia tidak menunjukkan rasa malu, rasa apa. Tapi dia bisa menceritakan bagaimana keberhasilan Tuhan lewat dia di LP itu. Dia bisa melayani orang-orang di sana. Nah, terus karena saya begitu tertarik dengan kisah dia ini, maka orang-orang itu berkata, dia dipanggil Opa di dalam itu. Wah nanti kalau Opa keluar, siapa yang bimbing kami? Saudara bisa bayangkan dia dijadikan tempat harapan. Mereka punya masalah apa saja dalam penjara itu. Suatu kali, saya lupa di bulan berapa, dia cerita bagaimana kepala kalapasnya itu orang Kristen juga. Nah, seharusnya ada beberapa orang yang dapat asimilasi. Nah, terus dapat ini. Nah, dia cerita bagaimana pemerasan di dalam penjara itu. Yang meras jujur orang Kristen juga. Nah, dia mempelajari aturan-aturan dalam LP itu. Nah, waktu dia terangkan kepada mereka semuanya, nah, nggak taunya kalapasnya ada di belakang. Dan dia mendengarkan semuanya itu. Dia mengajar bagaimana mereka jangan mau kalau suruh bayar. Kita pertahankan bahwa ada Tuhan yang akan membela kita. Setelah ngomong itu selesai, baru suara kalapas ini, dia kaget juga. Besoknya langsung mereka semua dipanggil. Dan bukan cuma dipanggil, langsung dia marah kepada anak Tuhan ini. Dan dia bilang, sebutkan namanya, bahwa asimilasi dan fasilitas yang lain akan diberikan kepada saudara bernama ini. Nah terus yang di dalam itu merasa bersalah karena dia mengajari mereka, kalau dia kena akibatnya. Tapi dia kan jangan takut. Jadi firman Tuhan dia kerjakan terus. Nah, berapa hari kemudian kalapas itu panggil mereka lagi dan minta maaf. Dia cerita bahwa malam itu saya ditegur Tuhan, bahwa saya salah. Akhirnya dia dapat asimilasi tanpa bayar apa-apa. Dan banyak hal lain lagi yang bisa dibuat gitu. Nah saya tuh merenungkan setelah ketemu dia tadi, apa yang menyebabkan dia bisa begitu tegar walaupun dalam penjara. Waktu Pak Ilyas, kita tahu pengacara ini, ya sebetulnya dia itu nggak perlu ditahan, asal dia mau bayar, iya karena dibuktikan tidak bersalah. Tapi asal dia mau bayar 50 juta. Nah, terus dia pulang, dia berbicara pada istrinya sebelum divonis itu. Ma kalau toh kita punya uang 50 juta, setuju nggak kalau saya tetap nggak mau bayar? Risikonya saya harus masuk. Mama malu nggak? Saudara, pertanyaan itu yang luar biasa. Masalahnya, saya mau tegakkan keadilan. Coba saudara bayangkan. Dan dia tuh bisa nikmati, itu yang saya heran. Dalam semua cerita itu tidak ada kesalahan atau penyesalan atau kekecewaan. Jadi kami tadi dipanggil bukan masalah dia,
Tapi gara-gara dia di dalam itu, dia tekankan kepada semua orang-orang dalam penjara untuk renovasi gedung gereja di dalam LP. Dan dari mereka sendiri setelah sekian bulan ini, mereka bisa kumpulkan berapa juta? 10 juta atau berapa tadi itu? 10 juta. 100% dari orang-orang narapidana itu. Bangga gak dia koordinir orang-orang untuk memaksa memberi untuk Tuhan, dia bilang. Nah, sisanya masih ada berapa? Itu minta tolong kita. Akhirnya sebelum kami pulang tadi, saya janji jumlah tim kita kan banyak. Kalau memang ibadah pagi itu dilanjutkan terus, kalau dia keluar nanti, siap nggak kalau kita giliran satu orang satu tiap pagi jam 6? Kok diam saja? Iya toh, ayo jadi berkat itu. Semua ibu-ibu juga, nggak cuma bapak-bapak harus itu digilir. Itu nggak susah. Karena dia tuh mikir kalau saya bebas nanti saya meneruskan. Karena mereka juga yang di dalam itu merasa kehilangan kalau nanti dia bebas. Nah, apa yang saya pelajari, saudara? Cuma satu kuncinya, hati. Dia masuk di dalam penjara bukan dengan otaknya, tapi dengan hatinya. Tahu bedanya? Kalau dia masuk, jadi gini, masuknya di dalam itu dia menandatangani sebuah proyek dari Dinas P&P untuk pembangunan rumah guru. Nah, karena dia menandatangani, kontraktor masuk juga. Jadi nggak cuma dia. Nah, ketika dia menandatangani itu, kontraktor ini nakal, dapat uang itu 150 juta, dibuat kawin lagi. Nah, dikejar, ketangkap. Nah, terus ditanya, mau nggak bayar? Ya siap. Nah, terus dia jual salah satu asetnya. Asetnya itu laku 185 juta. Nah, dia kan harusnya dapat untung karena dia bayar 150 juta. Nah, setelah dia dapat itu enggak dibayar lagi. Nah, baru saudara kita ini kena. Nah, waktu dia tanya, loh, kan kamu sudah jual itu. Itu buat dia jengkel, secara manusia bilang gini, iya sudah laku, cuma saya nggak ditagih-tagih, ya saya pakai lagi uang itu. Nah, bodoh nggak itu? Nah, secara logika kan dia harus marah betul pada orang ini. Nah, gara-gara kebodohan orang itu, karena dia menandatangani proyek itu, dia harus masuk juga. Tapi seharusnya waktu dibela oleh Pak Ilyas, pengacara ini, dia harusnya nggak masuk. Tapi karena dia nggak punya uang, dia nggak mau bayar 50 juta, dia masuk. Nah, waktu itu saya coba, saudara pikirkan begini. Apa bedanya kalau dia masuk ke LP dengan otaknya dan dia masuk ke LP dengan hatinya? Bedanya di mana? Siapa bisa jawab? Ayo, ini pertanyaan penting, saudara. Apa bedanya? Respon, betul. Oke, lanjutkan. Apa lagi? Ayo kita berpikir. Kalau dia masuk ke LP dengan otaknya, apa yang akan terjadi dengan dia? Dan apa bedanya kalau dia masuk ke LP dengan hatinya? Masuk ke penjara itu. Respon, betul. Responnya akan berbeda. Tapi bukan itu. Ada satu yang saya ingin saudara menemukan. Kalau dia masuk dengan otaknya berarti dia kepahitan. Iya, kalau dia masuk dengan otaknya dengan kepahitan. Betul. Kenapa bisa kepahitan? Nah, yang lain jawab. Jadi selalu benarnya itu yang dia. Iya, karena dia merasa nggak bersalah, dia akan berusaha membenarkan diri sendiri. Oke, yang lain lagi. Apalagi yang muncul kalau dia masuk ke LP dengan otaknya? Ayo, jangan diam. Lamun aja ini. Yang lain. Turunkan tangan ini, jawab. Kecewa, betul, dia kan kecewa. Mengumpulkan tenaga untuk nanti balas. Nah, akan berusaha untuk balas dendam. Betul. Ada lagi yang lain berpikir, saudara, saya minta ini perkara serius dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau orang itu berjalan dengan otaknya dan berjalan dengan hatinya? Di mana beda? Nah, saya harap mulai hari ini semua kita selalu memikirkan apa saja keputusan yang kita buat, selalu tanya, ini otak atau hati? Ini otak atau hati? Contohnya Yusuf. Saya ingin masing-masing saudara memberi waktu untuk merenungkan Yusuf. Sungguh setiap hari sampai hari ini, kalau saya tuh merenungkan Yusuf, selalu ada hal yang baru. Saya tuh sampai heran sendiri. Sudah berapa puluh tahun ini saya merenungkan Yusuf sampai hari ini. Gak pernah Tuhan tidak memberikan hal yang baru. Renungkan terus. Yusuf masuk ke penjara pun dengan hatinya, gak dengan pikiran. Bayangkan dia sudah taat.
hidup kudus.